Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Nurmala Hayati dengan NIM 1930211004. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS, struktur dan fungsi biomolekul. Nah, pada soal yang pertama yaitu apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari biokimia. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya banyak sekali manfaat yang kita peroleh setelah mempelajari biokimia, yaitu mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tataran molekuler. Nah, tentang berbagai proses kimia, nah, dalam kehidupan sangatlah banyak. Saat ini biokimia menjadi dasar atau landasan penting bagi berbagai ilmu pengetahuan hayati, mulai dari biologi sel, biologi molekuler, bioteknologi, serta mikrobiologi. Nah, adapun pengetahuan aplikatif diantaranya pada bidang kesehatan, bidang lingkungan, serta bidang pertanian dan peternakan. Pada soal nomor 2, jelaskan yang saudara pahami tentang karbohidrat, lipid, dan protein, kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan dibahas yang pertama yaitu karbohidrat, di mana karbohidrat ini sudah diketahui bahwasannya ada pada kentang, nasi, jagung, dan lain-lain. Nah, karbohidrat ini merupakan polihidroksialdehid atau keton, ataupun senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa bila dihidrolisis. Nah, karbohidrat ini terdapat 3 golongan utama yang termasuk ke dalam karbohidrat, diantaranya monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, kata sakarida ini dituturkan dari bahasa Yunani yang berarti gula. Monosakarida ini tidak berwarna, kristalnya padat yang bebas larut dalam air, tetapi tidak larut di dalam pelarut nonpolar. Kebanyakan monosakarida ini mempunyai rasa yang manis. Nah, seperti ditunjukkan pada layar, monosakarida yang umum dikenal mempunyai rumus empiris CH2ON, di mana N-nya sama dengan 3 atau jumlah yang lebih besar lainnya. Kerangka monosakarida adalah rantai karbon berikatan tunggal yang tidak bercabang. Nah, satu di antara atom karbon berikatan ganda terhadap suatu atom oksigen. Seperti ini. Kemudian membentuk gugus karbonil. Nah, masing-masing karbon ini berikatan dengan gugus hidroksil. Nah, jika gugus karbonil berada pada ujung rantai karbon, seperti ini disebut sebagai aldehida atau aldosa. Nah, jika gugus karbonil berada pada posisi lain, monosakarida tersebut adalah keton atau di sini yaitu ketosa. Kemudian disakarida. Disakarida ini terdiri dari 2 monosakarida yang berikatan kovalen terhadap sesamanya. Nah, disakarida ini juga banyak atau terdapat di alam. Nah, yang paling umum yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Nah, sukrosa atau gula tebu ini merupakan disakarida dari glukosa dan fruktosa. Sukrosa dibentuk oleh banyak tanaman, tetapi tidak terdapat pada hewan. Berlawanan dengan maltosa dan laktosa, nah ini laktosa, yang ini maltosa. Sukrosa tidak mengandung atom karbon anomer bebas karena karbon anomer kedua komponen unit monosakarida dari sukrosa berikatan satu dengan yang lain. Ini merupakan pembeda dari sukrosa ke laktosa dan maltosa. Kemudian yang terakhir yaitu polisakarida. Nah, polisakarida ini juga terdapat di alam, contohnya ada galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Nah, yang kedua, setelah kita membahas terkait karbohidrat, kita bahas lipid. Nah, lipid ini merupakan sekelompok senyawa alam berupa lemak, fosfolipid, kolesterol, vitamin larut lemak A, D, E, dan K, dan lain-lain. Nah, lipid atau lemak ini merupakan trigliserida yang dibentuk dari gliserol dan asam lemak menjadi trigliserida. Yang terakhir,
dibahas yaitu protein. Protein ini terdiri dari asam amino. Kenapa sih terdiri dari asam amino? Karena memang dari pengertian proteinnya itu sendiri, protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subkulit yang lebih kecil yang disebut asam amino. Nah, asam amino ini adalah molekul sederhana yang memiliki atom C, sehingga sebagai pusat, maksud saya ini atom C-nya sebagai pusat, keempat lengan mengikat atom H. Nah, ini yang pertama ini mengikat atom H, kemudian gugus amina, yang ini gugus karboksil, kemudian yang ini merupakan rantai samping. Nah, saat berada di dalam air, molekul asam amino ini akan diubah menjadi ion yang disebut sebagai zwitterion. Nah, kemudian ada ratusan asam amino, tetapi tidak semua asam amino bisa membentuk protein. Nah, pada manusia dan juga hewan terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein, atau bisa kita sebut sebagai asam amino proteinogenik. Nah, ini tidak saya cantumkan semuanya ya, ini hanya beberapa yang merupakan 20 asam amino yang terdapat di manusia dan juga hewan. Nah, di sini ada yang bersifat hidrofobik, yang ini bersifat hidrofilik, ada yang bersifat asam dan juga ada yang bersifat basa. Kemudian soal nomor 3 yaitu pada konsentrasi tinggi kolesterol berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, jelaskan mengapa demikian. Nah, kita harus tahu dulu pengertian kolesterol itu apa. Kolesterol ini bagus atau tidak ke dalam tubuh. Nah, begitu ya. Sehingga kita bahas dulu terkait kolesterolnya sedikit. Nah, kolesterol ini merupakan lemak yang penting bagi tubuh. Pada prinsipnya, kolesterol dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk dinding sel dalam tubuh. Nah, kolesterol ini juga untuk membentuk hormon steroid, pembentukan vitamin D, serta bahan untuk membuat hormon kortikosteroid. Nah, kolesterol hadir dalam tubuh kita melalui dua cara. Yang pertama yaitu diproduksi dalam tubuh melalui liver, dan yang kedua melalui penyerapan di saluran pencernaan. Nah, penyerapan di saluran pencernaan ini idealnya yaitu seimbang, 50% dan 50%. Nah, kenapa di sini bisa dikatakan konsentrasi tinggi? Karena bisa disebutkan bahwasannya ini tidak seimbang begitu. Proses penyerapannya tidak seimbang. Nah, pada perjalanannya ke seluruh tubuh ini bisa digambarkan ya di sini di pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini kolesterol dalam proses perjalanannya ke seluruh tubuh dibawa oleh zat lipoprotein. Nah, ada 3 jenis lipoprotein yang membawa kolesterol ke saluran tubuh begitu. Yang pertama ada LDL, ada TGL, dan yang ketiga itu ada HDL. Tapi di sini kenapa LDL dan TGL? Karena kita bahas konsentrasi tinggi. Nah, LDL dan TGL ini merupakan kolesterol jahat. Kolesterol jahat yang karena perjalanan ke seluruh bagian tubuh ini seringkali tersangkut dan tertimbun membentuk plak seperti yang digambarkan di sini ya. Jadi tidak maju gitu. Jadi membentuk atau bergumpal begitu. Nah, membentuk plak. Nah, plak di sini menyebabkan penyumbatan pembuluh darah yang bisa menyebabkan resiko serangan jantung ataupun stroke begitu. Nah, kenapa kolesterol ini pada konsentrasi tinggi berbahaya pada kesehatan kita? Kemudian pada nomor 4, bagaimana mekanisme pembentukan dipeptin dari dua asam glisin. Nah, ini merupakan dua asam glisin di mana ada gugus amina, di sini ada gugus karboksil.
Di sini ada atom H. Nah, pada mekanismenya, atom O ini mempunyai pasangan elektron bebas yang disebut nukleofil. Nah, nukleofil ini biasanya mendonorkan elektron kepada suka mendonorkan elektron gitu. Jadi kita donorkan elektronnya ke elektrofil, mohon maaf, ke elektrofil. Kemudian di sini H-nya itu kayak akan elektron. Nah, kayak akan elektron kemudian didonorkan kembali ke atom H yang kekurangan elektron. Nah, di sini atom C ini mempunyai pasangan elektron bebas atau yang disebut nukleofil. Kemudian nukleofil ini kan selalu menyumbangkan elektron gitu, menyumbangkan kepada elektrofil. Jadi dibentuklah dipeptin. Yang kelima, struktur asam aspartat dapat digambarkan dalam 4 bentuk sebagai berikut. Nah, ini merupakan struktur asam aspartat. Kita hitung dulu muatannya. Di sini ada muatan positif, hanya ada muatan positif. Dan dihasilkan muatannya plus 1. Di sini ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatannya 0, di sini ada muatan positif dan 2 muatan negatif, sehingga muatannya negatif 1. Nah, di sini hanya ada muatan negatif, dihasilkan muatannya negatif 2. Nah, kita hitung harga PL-nya di mana yang terdekat pada muatan 0. 2,18 ditambah 3,86 dibagi 2, yang hasilnya 3,02. Yang terakhir, tentukan urutan lengkap suatu heksapeptida berdasarkan data di bawah ini. Nah, sudah diketahui bahwasannya N-terminalnya di sini adalah ALA. Nah, pada pemisahan tripsin sudah disusun gini ALA, VAL, ARG, TIR, sehingga kita susun di sini ALA sebagai N-terminalnya. Jadi ALA, VAL, ARG, TIR, SER, dan yang di ujung di sini ARG. Nah, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.